Jay Itzes dan satu keinginan mulianya untuk Indonesia membangun panti asuhan dan sekolah. Komentar berkelas Shin Tae-yong setelah desakan mundur. Tolong beri aku dukungan yang banyak. Kevin Dix menuju Borussia Mönchengladbach gratis di musim panas atau dilepas Januari. Begini penjelasan lebih lengkapnya. Ole Romeni diambang hengkang ke Oxford United, posisi terancam di FC Utrecht, peluang transfer mulus. Tom Haye ungkap penyesalan pernah jadi incaran klub top Eropa, tapi karier senior tidak sesuai ekspektasi. Indra Syafri bagikan rahasia sukses memilih pemain untuk timnas Indonesia, ini yang harus dimiliki pemain sepak bola. Josh Brownhill jawab tegas rumor naturalisasi Malaysia, saya warga Inggris, bukan orang Malaysia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jay Itzes dan satu keinginan mulianya untuk Indonesia membangun panti asuhan dan sekolah. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, memiliki mimpi besar yang bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, tanah air yang kini ia bela dengan sepenuh hati. Pemain berusia 24 tahun ini memulai debutnya bersama skuad Garuda pada Maret 2024 dalam pertandingan melawan Vietnam, dan sejak saat itu ia menjadi pilar penting di lini belakang timnas. Meski baru bergabung, kecintaannya pada Indonesia tampak begitu tulus. Sebelum berseragam merah putih, Jay resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir 2023 melalui jalur darah Indonesia yang diwariskan dari kakek dan neneknya dari pihak ibu. Dalam waktu singkat, ia telah merasa terhubung erat dengan Indonesia, tak hanya sebagai pemain sepak bola tetapi juga sebagai pribadi yang ingin memberi dampak positif. Dalam wawancaranya dengan The Highway, Jay mengungkapkan bagaimana koneksi dengan Indonesia begitu bermakna baginya. Jujur saja hampir tidak semuanya, ujar Jay Itzes dilansir bolasport.com. Tapi itu bagian besar dalam hidupku. Padahal aku dan Tom Haye, kami baru bermain sebentar dengan timnas. Tapi kami selalu punya koneksi dengan Indonesia. Dan apa yang saya katakan sebelumnya juga dengan keluarga saya. Lebih dari sekadar membela timnas, Jay Itzes punya keinginan yang lebih besar. Ia ingin membangun panti asuhan atau sekolah di Indonesia sebagai bentuk pengabdiannya kepada tanah air. Sangat penting bagi saya untuk memberi kembali, ujar Jay. Menurut pandangan saya, rasanya lingkarannya sudah lengkap untuk bermain untuk tim nasional dan berada di sana. Dan pada akhirnya saya ingin melakukan beberapa hal di luar sepak bola juga. Jay menceritakan tentang kakeknya yang pernah tinggal di panti asuhan, dan kisah itu menjadi inspirasi baginya untuk berbuat lebih banyak. Dan dia tinggal di panti asuhan, dan mungkin ini kejutan. Sebenarnya itu kejutan untuk nanti. Tapi pada akhirnya aku juga ingin memulai sesuatu di sana. Seperti panti asuhan atau semacamnya, sekolah, hal-hal seperti itu, tambahnya. Meski baru setahun bergabung dengan timnas Indonesia, Jay telah menunjukkan dedikasi luar biasa. Ia hanya absen 2 kali sejak resmi memenuhi syarat untuk bermain bagi Indonesia. Keinginan Jay Itzes untuk membangun panti asuhan dan sekolah di Indonesia tentu menyentuh hati banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah mulia ini bisa menjadi inspirasi bagi pemain lainnya? Berikan komentar Anda dan jangan lupa bagikan kisah luar biasa ini. Komentar berkelas Shin Tae-yong setelah desakan mundur. Tolong beri aku dukungan yang banyak. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan tanggapan berkelas di tengah gencarnya desakan agar dirinya mundur usai kegagalan skuad Garuda di Piala AFF edisi 2024.
Kritik tajam menghujani pelatih asal Korea Selatan ini setelah Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ketiga grup B dan gagal melaju ke semifinal. Perjalanan Indonesia di turnamen ini memang mengecewakan. Dari 4 pertandingan, timnas Indonesia hanya mengantongi 4 poin. Kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga pembuka sempat membangkitkan harapan, tetapi performa tim kemudian menurun drastis. Hasil imbang mengejutkan 3-3 di kandang sendiri dan kekalahan 0-1 dari Vietnam memperburuk situasi. Di laga penentu melawan Filipina, Indonesia justru kalah 0-1 lewat penalti Bjorn Christensen pada menit ke-63 yang memastikan langkah The Azkals ke semifinal mendampingi Vietnam. Kegagalan ini memicu reaksi keras dari supporter. Tagar Shin Tae-yong out sempat menjadi trending, mencerminkan kekecewaan sebagian besar penggemar. Namun tak sedikit pula yang membela sang pelatih mengingat perjuangannya membangun skuad yang mayoritas diisi pemain muda. Melalui akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Dalam unggahannya pada Jumat, ia mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang keras selama turnamen. Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini, tulisnya. Shin juga menyoroti fakta bahwa timnya terdiri dari mayoritas pemain muda, dengan rata-rata usia hanya 20,5 tahun, jauh lebih muda dibandingkan peserta lainnya. Meski gagal memenuhi ekspektasi, ia tetap bangga dengan dedikasi para pemain muda tersebut. Dibanding tim dewasa dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun. Saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta memberikan yang terbaik, katanya. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tetap optimistis terhadap masa depan timnya meskipun hasil di Piala AFF edisi 2024 mengecewakan. Meskipun tidak baik untuk mencapai puncak, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik, imbuhnya. Shin Tae-yong juga menyinggung target besar berikutnya, yakni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 2025. Ia menegaskan akan melakukan yang terbaik untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim dewasa kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan, ucapnya. Sebagai penutup, Shin meminta dukungan penuh dari para supporter agar timnas bisa bangkit lebih kuat. Tolong beri aku dukungan yang banyak. Terakhir, tak banyak lagi untuk tahun 2024, semoga selesai, pungkasnya. Komentar Shin Tae-yong ini mengundang beragam reaksi. Apakah Anda setuju bahwa ia masih pantas memimpin timnas Indonesia? Ataukah ini saatnya mencari pelatih baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kevin Dix menuju Borussia Mönchengladbach gratis di musim panas atau dilepas Januari. Begini penjelasan lebih lengkapnya. Kevin Dix, bek tangguh timnas Indonesia, dikabarkan bakal bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada Juni 2025. Rumor ini semakin kuat karena kontraknya dengan FC Copenhagen akan habis di musim panas mendatang. Apakah Mönchengladbach akan menunggu hingga gratis atau mengambil langkah lebih cepat pada bursa transfer Januari? Ketertarikan Die Vollen kepada Dix sebenarnya bukan cerita baru. Klub Bundesliga tersebut sudah menunjukkan minat sejak musim panas 2024. Kini dengan kontrak Dix yang hanya tersisa beberapa bulan, rumor ini kembali menjadi sorotan. Menurut laporan Vollen Hautnah, Copenhagen memiliki opsi untuk melepas Dix pada bursa transfer musim dingin agar tidak kehilangannya secara cuma-cuma. Pada musim panas lalu sudah muncul rumor mengenai ketertarikan terhadap bek tengah Kevin Dix yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Kontrak Dix dengan klub Denmark itu hanya berlaku hingga musim panas 2025, tulis laporan tersebut.
sehingga mereka mungkin harus melepasnya pada musim dingin jika ingin mendapatkan biaya transfer tambah laporan itu. Namun keputusan ini tentu membutuhkan strategi matang dari kedua klub, terutama Mönchengladbach. Meski tertarik mendatangkan Dix, Mönchengladbach dihadapkan pada kendala besar. Klub ini harus mengosongkan satu slot di lini belakang dengan melepas salah satu pemainnya, Nico Elvedi atau Ko Itakura, untuk memberi ruang bagi Dix. Borussia harus melepas Nico Elvedi atau Ko Itakura terlebih dahulu agar ada slot dalam skuad untuk Dix. Oleh karena itu, transfer bebas biaya pada musim panas tampaknya menjadi opsi yang paling memungkinkan saat ini, tulis Vohlen Houtna. Kondisi ini membuat transfer gratis di musim panas menjadi opsi paling realistis, meskipun ada peluang kecil bagi Dix untuk hengkang lebih awal di bulan Januari. Sejak bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021, Kevin Dix telah menunjukkan performa luar biasa. Ia menjadi pilar penting di lini pertahanan tim Denmark tersebut. Musim ini saja Dix sudah mencetak 9 gol dan menyumbang 3 assist dari 32 pertandingan di semua kompetisi, sebuah catatan mengesankan bagi seorang bek. Apakah Mönchengladbach akan rela menunggu hingga musim panas untuk mendatangkan Dix secara gratis? Ataukah Copenhagen akan memanfaatkan bursa transfer Januari untuk mendapatkan keuntungan finansial? Pendapat Anda? Apakah langkah terbaik bagi Kevin Dix adalah segera pindah ke Bundesliga pada Januari atau menunggu hingga musim panas? Tulis komentar Anda di bawah. Ole Romani diambang hengkang ke Oxford United, posisi terancam di FC Utrecht, peluang transfer mulus. Pemain keturunan Indonesia Ole Romani semakin santer dikabarkan akan meninggalkan FC Utrecht. Destinasi berikutnya, klub Inggris Oxford United yang diyakini menjadi pelabuhan barunya dalam waktu dekat. Sejak kedatangan Miliano Jonathans yang juga keturunan Indonesia, posisi Ole Romani di FC Utrecht menjadi tidak aman. Domstedelingen dikabarkan siap melepas Romani meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026. Jurnalis Belanda Daniel van Laar menyebutkan bahwa striker berusia 24 tahun itu memiliki peluang besar untuk pindah ke Oxford United. Saya rasa peluang Ole Romani untuk mendapatkan transfer yang menarik cukup besar, ujar Van Laar dalam wawancaranya dengan Voetbal Primeur. Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United, tambahnya. Oxford United yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Anindya Bakri disebut-sebut sangat serius untuk memboyong Romani. Dengan dukungan finansial yang kuat, proses transfer ini diyakini akan berjalan mulus. Mereka memiliki pemilik asal Indonesia yang sangat kaya, dengan cerita yang cukup menarik. Saya pikir Utrecht akan setuju dengan jumlah yang diinginkan Oxford, lanjut Van Laar. Meski posisinya kini terancam, kontribusi Romani untuk FC Utrecht sebenarnya cukup signifikan. Musim ini ia sudah mencetak 2 gol dari 14 pertandingan di semua kompetisi. Namun persaingan ketat di lini depan membuat masa depannya bersama klub Belanda tersebut semakin tidak pasti. Jika kepindahan ke Oxford United terwujud, Romani akan mencetak sejarah pribadi. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya bermain di luar Belanda, membuka babak baru dalam karier sepak bolanya. Apakah kepindahan ini menjadi langkah besar bagi Romani untuk mengembangkan karier di liga yang lebih kompetitif? Atau apakah ia akan tetap bertahan di FC Utrecht dan membuktikan kapasitasnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-teman pecinta sepak bola Indonesia.
Tom Haye ungkap penyesalan pernah jadi incaran klub top Eropa, tapi karier senior tidak sesuai ekspektasi. Nama Tom Haye gelandang timnas Indonesia ternyata pernah menjadi primadona di kalangan klub-klub top Eropa saat masih muda. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Neil Peterson, pembawa acara siniar The Haye Way di YouTube. Ketika kamu masih muda, semua top klub Eropa tertarik padamu, ungkap Neil Peterson kepada Tom Haye. Namun meskipun memulai kariernya dengan gemilang, perjalanan karier senior Haye ternyata tidak semulus impian banyak orang. Tom Haye mengawali karier sepak bolanya dengan cemerlang. Ia masuk dalam jajaran timnas Belanda U15 hingga U21 dan menjadi juara Piala Eropa U17 pada tahun 2011 dan 2012. Sebagai salah satu pemain berbakat asal Amsterdam, Haye menjadi andalan dalam berbagai laga di level kelompok usia. Namun memasuki karier senior, performanya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Tom Haye hanya sempat merasakan satu musim bermain di luar Belanda bersama Lecce pada 2018-2019 sebelum kembali ke klub-klub papan tengah dan bawah di Eredivisie. Saat ini pemain berusia 29 tahun itu memperkuat Almere City, salah satu klub di Liga Belanda. Dalam sesi wawancara, Haye mengungkapkan bahwa dirinya menyesal tidak berinvestasi lebih banyak pada diri sendiri saat masih muda. Ia mengaku terlalu mengandalkan bakat alami tanpa upaya ekstra untuk mengembangkan kemampuannya. Ketika saya masih muda, saya bisa jadi sangat malas, ujar Haye. Seringkali saya bisa menyelamatkan diri dalam situasi tertentu karena saya punya bakat. Namun jika saya mau berinvestasi lebih banyak, terutama pada kemampuan fisik saya pikir saya bisa berkembang jauh lebih baik. Meski pernah mencatat lebih dari 60 pertandingan bersama tim utama AZ Alkmaar, Haye merasa langkah kariernya terlalu stagnan. Ia menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya keberanian dan usaha di masa muda bisa memengaruhi karier seorang pemain. Saya adalah contoh sempurna dari seseorang yang akan mengatakan, jika saya bekerja lebih keras ketika saya masih muda, saya bisa mengambil langkah yang berbeda, tambahnya. Saat ini, Haye harus puas berkarier di klub seperti Almere City, jauh dari sorotan besar klub-klub top Eropa yang pernah mengincarnya. Namun ia tetap menjadi pelajaran bagi generasi muda sepak bola untuk tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga kerja keras dan keberanian mengambil risiko. Kisah Tom Haye menjadi pengingat bahwa karier gemilang tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha, disiplin, dan keberanian untuk mengambil langkah besar. Bagaimana menurut Anda, apakah Haye masih bisa bangkit dan menutup kariernya dengan lebih gemilang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Indra Syafri bagikan rahasia sukses memilih pemain untuk timnas Indonesia. Ini yang harus dimiliki pemain sepak bola. Nama Indra Syafri, Direktur Teknik PSSI, kembali menjadi perbincangan hangat setelah kegagalan timnas Indonesia senior di Piala AFF edisi 2024. Kekalahan menyakitkan dari Filipina dengan skor 0-1 di kandang sendiri menjadi penutup tahun yang pahit bagi skuad asuhan Sintayong. Namun di tengah sorotan tersebut, Indra Syafri justru menuai pujian setelah berhasil membawa timnas U19 Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2024. Meski sempat menuai kritik karena strateginya dianggap monoton di fase grup, Indra Syafri membuktikan diri sebagai pelatih dengan sentuhan emas. Skuad Garuda Nusantara sukses melibas semua lawan di fase grup, menghancurkan Filipina U19 dengan skor telak 6-0. Menang meyakinkan 2-0 atas Kamboja U19. Pesta gol 6-2 melawan Timor Leste U19. Dengan perolehan 9 poin, total 14 gol, dan hanya kebobolan 2 gol,
Timnas U19 tampil sebagai juara grup. Di final, Iqbal Gwijangga dan kolega mengalahkan Thailand U19 dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keberhasilan ini menambah daftar prestasi Indra Syafri sebagai pelatih. Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur gelar pertama. Piala AFF U22 edisi 2019 di Phnom Penh, Kamboja. SEA Games 2023 Kamboja mengalahkan Thailand di final. Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Dengan 3 trofi Piala AFF dan 1 medali emas SEA Games, Indra Syafri menjadi salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Indra Syafri memaparkan prinsipnya dalam memilih pemain untuk tim nasional. Ia menegaskan bahwa timnas bukanlah tempat pelatihan, melainkan tempat berkumpulnya pemain-pemain terbaik dari klub. Saya akan memanggil pemain yang cocok dengan kami. Mereka kami pantau dari kompetisi, dari pertandingan ke pertandingan, jelasnya. Lebih lanjut, Indra Syafri menyebutkan 4 faktor utama yang harus dimiliki setiap pemain. Pertama, skill kemampuan teknis yang mumpuni. Kedua, taktikal kecerdasan, pemahaman strategi dan pola permainan. Ketiga, fisik kondisi tubuh yang prima dan siap bertanding. Keempat, mental psikologi yang kuat untuk menghadapi tekanan. Menurutnya, keempat faktor ini sama pentingnya dan tidak boleh diabaikan. Kalau salah satu ditinggalkan, maka akan ada kekurangan pada pemain, tegasnya. Bagaimana menurut Anda metode Indra Syafri dalam memilih pemain untuk Timnas Indonesia? Apakah 4 kriteria yang disebutkan cukup untuk menciptakan tim yang tangguh? Atau ada faktor lain yang harus dipertimbangkan? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Josh Brownhill jawab tegas rumor naturalisasi Malaysia. Saya warga Inggris, bukan orang Malaysia. Kabar mengejutkan tentang Kapten Burnley Josh Brownhill yang disebut-sebut menjadi incaran timnas Malaysia untuk dinaturalisasi akhirnya mendapat tanggapan langsung dari sang pemain. Dalam pernyataan tegasnya, Brownhill mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki darah keturunan Malaysia seperti yang ramai diperbincangkan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Brownhill dengan gamblang membantah rumor tersebut, hanya ingin menanggapi rumor yang beredar. Sayangnya kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan sebagian orang, tulis Brownhill. Saya tidak tahu bagaimana semua rumor ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskannya. Terima kasih atas dukungannya, lanjutnya. Pernyataan ini sekaligus memupus harapan publik Malaysia yang sebelumnya mengira bahwa gelandang andalan Burnley berusia 29 tahun ini memiliki garis keturunan Malaysia melalui neneknya. Rumor ini sebelumnya membuat publik Malaysia berharap Brownhill segera dinaturalisasi guna memperkuat skuad mereka. Namun dengan konfirmasi tegas dari Brownhill, Federasi Sepak Bola Malaysia kembali menghadapi kegagalan dalam upaya menaturalisasi pemain berbakat. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia juga menghadapi kegagalan serupa dengan pemain incaran mereka, Mats The Eagle, setelah FIFA menolak proses naturalisasinya. FIFA menyatakan darah keturunan Malaysia yang dimiliki The Eagle berasal dari buyutnya, bukan kakek atau neneknya, jelas laporan tersebut. Dengan pernyataan tegas Josh Brownhill, Federasi Sepak Bola Malaysia kembali harus menunda impian mereka untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan berbakat. Apakah ini menjadi tanda bahwa Malaysia perlu fokus pada pengembangan pemain lokal? Atau justru tetap mencoba mencari pemain keturunan lainnya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.